Halo, selamat datang di channel Daninda. Dan kali ini saya ada di Malioboro Mall Yogyakarta. Dan di edisi jalan-jalan di Jogja kali ini aku pengen nyobain salah satu atau beberapa fasilitas yang dipunyai oleh Ibis Malioboro Hotel Yogyakarta. Ikuti aku ya. Nah teman-teman, sekarang aku sudah ada di lobi dari Ibis Malioboro Yogyakarta. Aku mau ajak kamu, teman-teman semuanya, untuk menikmati beberapa fasilitas yang ada di sini. Salah satunya adalah e-bar. Di sana nanti kita bisa ngopi atau mungkin mencicipi beberapa menu yang disediakan oleh e-bar. Yuk, ikutin aku. Nah teman-teman, Ibis Malioboro Yogyakarta ini juga bekerja sama dengan beberapa komunitas sepeda atau pecinta sepeda. Makanya buat para pengunjung atau mereka yang menginap di Ibis Malioboro Yogyakarta ini bisa menggunakan fasilitas ini untuk bisa menikmati perjalanan dengan berolahraga bersama dengan sepeda dan juga berkumpul bersama dengan komunitas-komunitas sepeda yang ada di Yogyakarta. Kapan-kapan saya akan nyobain. Mbak, saya mau ke Ibar, lewat di mana ya sebenarnya? Terima kasih. Nah, sekarang aku sudah ada di Ibar. Ini adalah salah satu spot salah satu spot yang mungkin bisa teman-teman kunjungi ketika menginap di Ibis Malioboro Yogyakarta. Seperti apa menu-menu yang disajikan dan juga kira-kira kalau misalnya nongkrong sama teman-teman, kita bisa mencicipi beberapa menu apa ya, beberapa menu apa. Oke teman-teman, sekarang kita masih ada di Daninda Channel edisi jalan-jalan di Jogja. Dan sekarang aku udah sampai di Ibis Kitchen Restoran dan juga Ibar di Ibis Malioboro Yogyakarta. Nah kebetulan sekarang aku sudah ketemu dengan Pak Dana. Selamat siang Pak Dana. Selamat siang. Pak Dana nih manajer restoran atau apa nih Pak? Iya, kebetulan untuk saat ini ya, manajer restoran, dan dia tahu betul nih kira-kira menu apa yang menjadi rekomendasi buat teman-teman kalau misalnya jalan-jalan dan mampir ke sini. Kalau Ibis Kitchen Restoran ini konsepnya seperti apa sih Pak? Konsep dari Ibis Kitchen Restoran sebenarnya industrial ya, jadi mengikuti konsep zaman sekarang. Jadi kita mengikuti apa yang diperlukan, apa-apa yang disediakan kita itu bisa masuk ke segala lini ya, dari mulai dari anak-anak, kemudian dari mahasiswa, pelajar, orang tua, semuanya bisa masuk. Oke. Dan kita open untuk semua orang di luar dari tamu yang menginap. Oke. Jadi tidak harus menginap di sini pun kita bisa menikmati ya menu-menu yang ada di sini. Menu andalan di sini apa? Menu andalan kita sop buntut, tengkleng, rawon, dan macam-macam lagi itu yang paling disukai di sini dan tidak ada di tempat lainnya. Oh, harus coba. Untuk taste-nya ya. Oke. Ya. Baiklah. Dan kalau untuk bulan puasa, bulan Ramadan besok ini sedang persiapan apa nih Pak? Ya, kebetulan kita punya beberapa konsep juga ya di bulan Ramadan ini. Yang pertama kita mempunyai buffet di sini di restoran, jadi all you can eat semuanya, tapi tidak
tidak meninggalkan konsep dari protokol COVID juga di sini. Jadi kita layani sesuai dengan protokol COVID. Kemudian ada lagi kita ada mager. Mager itu males gerak. Misalnya dari orang dari keluarga tidak bisa keluar, kita bisa Antar. delivery dengan menu dari ayam, kemudian dari ikan, kemudian dari fish juga. Oke. Ini yang di rumah pun ternyata bisa menikmati menu-menu yang ada di sini. Jam operasionalnya gimana? Jam operasional kita untuk pagi hari kita mulai breakfast kita sudah ada menu buffet juga, dan untuk lunch maupun dinner kita on request, bisa buffet, bisa ala carte seperti itu. Dan kebetulan kita juga punya untuk misalnya mau birthday party di sini, atau mungkin ada meeting di sini, lunch dinner di sini, kita party, kita juga bisa bedakan. Oke, satu lagi nih buat para penonton atau nih teman-teman yang suka ngikutin Daninda Channel. Apa nih Pak? Pengen sampaikan nih buat teman-teman semua di sana. Ya, terutama untuk yang pecinta kopi atau pecinta kuliner, jangan lupa mampir di Malioboro kalau sampai di Bukit Malioboro Jakarta. Oke, oh, Pak Dana nanti ya. Baik, terima kasih Pak Dana ya. Sama-sama. Lanjutkan kerjanya. Oke teman-teman, kita masih ada di Daninda Channel dan masih di edisi jalan-jalan di Jogja ya. Hari ini aku langsung mau ngobrol-ngobrol tentang nih profil dari Ibis Malioboro Yogyakarta yang sekarang aku lagi kunjungi, dan tadi juga sudah sempat jalan-jalan di Ibis Kitchen dan juga ada Ibar. Ya. Nah, sekarang ada Ariska nih, tahu banget nih kalau kita mau nanya tentang ini sebenarnya kalau untuk program-program sama konsep-konsep yang ada di sini seperti apa sih Kak? Sekarang lagi apa? Jadi kalau misal yang di IBI sendiri ya, itu kan dari resto ini kita mengangkat konsep ke industrial. Itu. Ini kelihatan sekali ya kalau kita bicara mengenai industri. Jadi memang konsepnya kita berubah konsep sih dari yang sebelumnya itu kan istilahnya IBIS masih ini ya, masih konsepnya nggak IBIS lah. Terus kita bangun restoran baru, kita renovasi, akhirnya kita mengangkat. Betul, dan ini juga sudah disesuaikan, sangat memudahkan untuk para pengunjung yang juga staycation atau nginep di sini ya. Benar banget. Kalau fasilitas kamar masih ada update apa nih Kak? Jadi kalau untuk kamar sendiri kita masih sama ya kayak yang dulu tuh. Nah untuk semua kamar kita semua sudah renovasi. Jadi lebih modern ya kalau sekarang ya kayak gitu. Karena kan banyak orang-orang yang masih tahunya sih Ibis tuh hotel tua gitu kan ya. Lama, senior banget. Lama ya. Iya ya. Gitu, tapi untuk kamar kita semua sudah renovasi kayak gitu. Dengan jenis-jenis roomnya? Kita ada 2 tipe kamar, ada superior dan ada deluxe gitu. Dan untuk superior itu kita ada 2 tipe bed, satu king size bed dan yang satunya queen bed. Gitu. Oke, ini yang lagi dekat-dekat ini, kita kalau bicara mengenai interaksi dengan kru atau juga karyawan, dengan pengunjung juga, dengan tamu ya, sejauh mana nih Ibis Malioboro untuk antisipasinya nih? Nah, kalau untuk kondisi sekarang nih, kondisi pandemi ini kan serem banget ya kalau kita baca-baca di berita gitu ya. Nah, untuk Ibis sendiri itu kita sekarang sudah tersertifikasi CHSE dari Kementerian kemudian kita juga tersertifikasi dari Allsafe, istilahnya dari akornya sendiri. Ini beberapa fasilitas yang disediakan di sini untuk menjamin seberapa aman dan juga seberapa nyaman para pengunjung di sini ya Kak ya. Jadi setiap masuk ke hotel kita harus cek suhu, kemudian harus memakai masker, cuci tangan, begitu juga masuk ke restorannya. Jadi sebelum breakfast itu kita cek juga nih. Dan tadi meskipun di lobby juga sudah ada, tetapi untuk area tertentu juga tetap protokolnya tetap diterapkan juga sama seperti ini adalah gate-nya menuju ke restoran ya. Pesannya aja sih ya dari kita itu tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun ya, karena kondisinya lagi kayak gini. Kemudian dari Ibis sendiri kita juga punya starter kit nih kalau misal teman-teman pengen banget punya starter kit buat pergi-pergi. Jadi kita ada satu paket itu ada maskernya kayak gini nih ya. Terus ada juga ini namanya bentuknya sih gantungan kunci ya, tapi itu bisa difungsikan. Iya betul. Jadi ini bisa dipakai buat bawa sesuatu atau buka sesuatu kayak gitu. Terus ada juga hand sanitizer. Ini kan barang-barang yang wajib dibawa untuk saat ini siapapun gitu ya. Jadi
ada di sini bisa dibeli dengan itu paketannya. Iya, satu paket betul. Thank you, dan kita akan jalan-jalan kembali lagi. Seperti apa lengkapnya si Ibis Malioboro ini tetap di Daninda Channel. Oke, kita masih ada di jalan-jalan di Jogja bersama dengan Daninda Channel, dan kita masih bersama dengan Ibis Malioboro Yogyakarta. Sekarang kita ada di spot yang jadi favorit juga, salah satunya adalah Ibis Kitchen. Dan seperti apa sih keseruan di sini juga, salah satunya adalah menunya ya. Kalau menu yang diandalkan adalah yang ada di hadapan saya ini, tapi kita langsung ketemu dengan chefnya hari ini, yaitu ada Chef Eka. Halo Chef Eka. Sore. Eka itu artinya Satu. satu ya. Anak pertama atau Betul. anak tunggal? Anak pertama. Anak pertama. Wah. Anak pertama itu apa sih karakternya cenderungnya? Cenderungnya nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah ya. Egonya gede ya. Oke, Chef. Tapi ini kayaknya aku harus lebih tahu lagi tentang menu yang ada di sini nih, Chef. Ini Ya. kan yang jadi andalan di Ibis Kitchen ini ya. Ya, ada beberapa menu gitu. Betul. Ya kita untuk di sini memang lebih banyak kita membuat dengan Nusantara Taste. Gitu. Oke, Nusantara Jadi, Taste ini menjadi andalan Ya. karena satu kita juga bermain di kekuatan daripada rempah, terus kemudian sama rasa juga gitu. Terus selain itu juga 95% tamu kita adalah lokal. Jadi kita Oke. memang selera Nusantara sekali. Gitu. selera Nusantara ya. betul. Jadi memang akhirnya Betul. ditonjolkan di situ totalitasnya Betul. ya. Di hadapan Chef Eka ini ada apa nih? Iya, di sini kita hari ini ada rawon. Rawon. Biasanya orang Surabaya yang bikin, tapi Mhm. kita coba juga buat di Jogja, jadi supaya nanti dirasakan seperti apa, apakah Mhm. sama dengan yang Surabaya atau enggak. Kemudian ini juga ada tengkleng. Tengkleng. Tengkleng di sini bisa terbuat dari kambing sama sapi juga boleh, tergantung kita seleranya apa. Oke. Yang penting rempahnya dari kuahnya itu yang kita tonjol. Dan rasa itu juga konon katanya tergantung siapa yang memasak ya. Ya. Kalau mungkin teman-teman menikmati tengkleng di tempat yang berbeda juga bisa jadi rasanya akan berbeda ya. Chef? Ya. Sebenarnya sih sama aja, tergantung kita. Dasarnya sama ya. Dasarnya sama, tergantung kita berani nggak gitu memakai rempah sama bumbunya. Oke, kalau gitu pertanyaannya bagaimana chef ini bisa berani mengatakan kalau ini spesial? Karena memang ini hampir 90%, ya 85-95% datang ke sini pasti nyarinya gitu. Nyarinya ini ya. Jadi Terus service mereka itu juga tadinya nyoba sekali gitu, akhirnya jadi cenderungan. Terus kita coba di buffet juga, ternyata yang duluan habis ya ini. ketagihan akhirnya. Nah, ya. gitu. Oke. Selain gudeg ya. Selain Gitu. gudeg. Oke. Betul. Saya akan coba yang ini dulu, chef. Silakan. Yang mana? Yang tengkleng gitu ya. Silahkan Tengkleng. kalau misalnya ada sesuatu yang aneh atau apa, Mhm. silahkan. Oke. Gitu. Anehnya jangan bilang kurang ya. Ya. Ini kita Kalau buka. kurang tambah. Oh iya, kalau Ya. kurang tambah, tenang aja. Silakan bisa datang ke Ibis Kitchen ya. Oke, Ya, saya akan silakan. coba menu yang pertama yang menjadi andalan di sini, yaitu tengkleng. Tengkleng ini jadi bisa di request juga ya kalau ternyata si tamu ini ternyata lagi pengen yang daging kambing. Daging kambing bisa. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya di luar daging kambing, mungkin kita dikasih gambar menu ya paling tidak 1 jam sebelumnya kita lihat. Oke. Gitu. Jadi supaya kita bisa, karena kita tidak siapkan yang sapi atau Mhm. lain-lain. Basically Gitu. kalau tengkleng itu ya tadi ya bisa menggunakan daging kambing ataupun juga daging Daging sapi. sapi. Yang ini kebetulan adalah Daging kambing hari Daging ini yang kita bikin. Ya, saya cicipin kuahnya dulu deh. silakan. Oke, seperti yang tadi chef bilang, rempahnya itu emang harus dikuatin di sini ya. Ya, Betul. Kalau masalah pedas selera ya. selera. Nanti kalau pedas kita memang standar nggak terlalu banyak, 1 Mhm. sendok. Tapi kalau misalnya kurang, nanti kita kasih lagi yang lebih banyak lagi. Oke. Dan kalau orang jenis tipe seperti saya, Ya, itu makan tengkleng itu kalau cuma kuahnya atau tengklengnya saja kayaknya nggak Nggak asik. lengkap. Iya. Harus pakai nasi. makanya kita siapkan dengan nasi. Kalau enggak itu nggak asik gitu. Bener, ya kan? Nanti Kan sama nasi seperti apa rasanya, terus Mhm. kemudian
nanti baru kita bisa rasakan. Oke, saya akan campur. Ini gaya makan saya adalah ya apa yang menarik akan saya coba. Ya, silakan. Yes, ini dia saya kasih sambal dan ini ada jeruk nipis. Jeruk nipis itu bisa di langsung seperti ini atau mungkin di sayurnya. Tengkleng ini khas Jawa ya? Jawa Tengah. Ya. Boleh. Ini benar rekomendasi. Pasangannya emping ya selalu ya. Ya. Oke chef. Sambil mengambilkan ini. Ya. Apalagi yang menarik nih dari Ibis Kitchen ini? Dari kita itu selain Menu-menunya tentunya ya. menunya ya, itu selain dari yang lokal sini juga ada sop buntut, terus kemudian juga kita ada soto daging juga ada, terus Mhm. kemudian juga nanti ada beberapa selada kayak terancam apa yang lokal gitu ya kita Mhm. buatkan di Mhm. sini gitu, karena Yes. memang kebanyakan yang di request seperti itu gitu. Termasuk gudeg chef. Ya, dan gudeg itu setiap hari pasti ditanyakan gitu. Hmm. Nah gudeg gitu. Oke, baik. Terus kemudian jamu juga kita ya Mhm. meskipun di hotel tetap kita sediakan jamu juga gitu untuk yang memang perlu jamu gitu. Dan kita siapkan juga di sini makanan itu kalau untuk rutin di masa pandemi begini kita untuk order kita batasi sampai jam 10 malam. 10. Nah, Kemarin- sebelumnya 24 jam. Sebelumnya 24 jam ya, karena namanya Malioboro ini juga ternyata aktivitasnya sebenarnya 24 jam ya. Betul. Tapi kan untuk kegiatan di hotel sama restoran kita dibatasi. Betul. Kemarin beberapa waktu lalu juga Ibis Kitchen ini juga punya program mager ya, Ya, chef ya. Itu juga ya. Dan ini bisa di take away termasuk menu yang ini ya. ya. Dan itu pun take away juga kita buatkan ada beberapa kemarin menu seperti apa bulgogi dan lain-lain. Mhm. Itu tidak terlalu ini, tapi yang jelas lebih banyak yang menu lokalnya juga. Ayam bakar, apa ikan bakar kayak gitu yang lebih banyak diambil sama orang. Tapi yang terbanyak di sini sop buntut sama sop iga. Sop buntut dan sop iga. Dan ini dagingnya juga rempahnya masuk ke dalam, Ya. resap gitu ya. Ini yang dicari nih buat yang suka tengkleng, ini salah satunya adalah favoritnya, silahkan bisa di Ibis Kitchen. Oke teman-teman, selanjutnya adalah menu berikutnya. Menu andalan berikutnya adalah rawon. Kalau rawon ini kan terkenal, maksudnya ini khas dari Jawa Timur. Jawa Timur. Betul. Yang membedakan rawon dengan masakan atau sayur atau jenis masakan berkuah lain tuh, kalau dari visual itu warnanya ya. Warnanya lebih kuat di keluaknya gitu. Iya, Jadi kan? berwarna lebih gelap. Ada keluak, nah itu yang bikin lebih gelap. Kemudian rasanya ya khas Jawa Timur. Ya, kira-kira seperti apa? Mhm. Apakah ada sesuatu yang aneh kah atau gimana? Tadi yang menu yang pertama Ya. itu kuat di rempah-rempah khas Jawa Tengah, ya kan? Kalau yang ini seperti biasa, kalau rawon itu pasangannya adalah telur asin, kemudian juga ini ada tauge. Taugenya memang kecambah yang dibikin mentah. Dagingnya adalah daging Itu daging Sapi ya? daging sapi. daging sapi. Sama seperti tengkleng juga. Jeruk nipis itu biasanya juga menjadi penyegar di sini. Selera sih kalau sambal sama jeruk nipis. Saya akan coba langsung ini. Dagingnya juara. Daging ketemu telur asin juga enak ternyata ya. Oke, khasnya ini dibanding dengan rawon lain apa sih? Kita memang untuk rawonnya kita buatkan agak sedikit lebih pekat gitu dari kuahnya. Mhm. Kemudian kita ada beberapa bumbu yang memang kalau misalnya rawon pakai apa kita ada sedikit tambahan gitu Mhm. yang lain. Bumbu rahasia atau gimana? Boleh Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau dapur sih sama aja bumbu seperti itu semua. Gitu. Kita nggak ada rahasia, yang penting kita harus memasak dengan hati aja. Apalagi masakan Indonesia, masakan Nusantara ya. Iya betul. Gitu.
tidak ada rahasia di sana. Rahasianya rahasia umum. Rahasia umum. Oke. Rahasianya adalah tergantung dari pada saat kita memasak jangan sambil marah-marah. Gitu. Saya setuju pakai hati bang. Iya. Jadi Chef Eka ini akhirnya tahu ya bahwa segmen atau mereka-mereka yang datang ke sini itu memang cenderung lebih suka masakan Nusantara, suka masakan Indonesia. Gitu. Buat apa kita menyajikan masakan-masakan Western misalnya atau mungkin masakan-masakan dari jauh-jauh sana, tetapi di sini yang minta justru masakan-masakan lokal ya dimintanya. Ada yang masakan lain juga ada. Kita ya semi Chinese juga ada. Terus kemudian Western juga ada. Sebenarnya Tapi bisa memang disediakan begitu. Iya ada gitu. Cuma tidak terlalu banyak di konsum gitu. Jadi akhirnya ya kita menyediakan mewakili aja seperti pasta, Ya, betul. steak ada gitu. Terus kemudian roast chicken juga ada gitu. Tapi tidak banyak. Salmon. Tapi yang kita request punya. rata-rata kalau ke sini ya banyak yang suka masakan Indonesia gitu kan. Seperti saya di sini suka, setelah ini saya harus habiskan semuanya. harus semuanya. Oke. Sama menu juara ya, selain ini juga adalah soto dan nasi goreng. Soto dan nasi goreng biasanya buat Betul. breakfast juga ya. Betul. Oke, menjelang bulan Ramadan ini saya sudah mempersiapkan apa nih? Ya, kita ada sedikit ini aja buffet sederhana saja itu untuk bisa keluarga gitu karena kita juga dibatasi juga kapasitas kemudian akhirnya kita supaya lebih enak ya kita buatkan buffet simple sehingga bisa ya mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat luas gitu sehingga kita juga bisa ada aktivitas sedikit untuk kita di bulan Ramadan. Betul, oke. Jadi kita tunggu ya buat kamu yang pengen nyicipin olahan dari Chef Eka, datang ke Ibis Kitchen di Ibis Malioboro Yogyakarta. Langsung aja di lantai 2 ya. Bisa breakfast, bisa lunch atau dinner ya. Ya dinner ada. Oke. Chef, ada lagi nih yang pengen disampaikan buat sahabat atau teman-teman dari Danida Channel ini? Ya intinya di bulan Ramadan selamat menyambut bulan Ramadan. Terus kemudian juga jangan lupa mampir ke Ibis Kitchen, Ibis Malioboro, Yogyakarta sehingga kita bisa setelah berbuka puasa dengan keluarga ya kita bisa jalan-jalan di Malioboro. Atau sambil mampir ke mall mungkin Yes. mau belanja sekali. Gate-nya langsung di sebelah lah ya, tinggal loncat aja Nggak usah langsung. jauh-jauh langsung bisa. Betul. Ya, saya akan melanjutkan makan ini saya sudah tidak sabar ingin menghabiskan rawon dan juga tengklengnya. Dan kita akan ketemu di season berikutnya masih di jalan-jalan bersama dengan Ibis Malioboro Yogyakarta. Thank you ya Chef ya ngobrol-ngobrolnya ya. Ya. Nah teman-teman, tadi itulah perjalanan saya di jalan-jalan di Jogja masih bersama dengan Danida Channel ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan tadi bersama dengan Ibis Malioboro Yogyakarta kita sudah dapat referensi buat kamu nongkrong, jalan-jalan, makan atau banyak aktivitas termasuk juga staycation ya. Penasaran seperti apa perjalanan saya berikutnya? Tetap di sini dan sampai jumpa.